contoh kayak di sirkuit Mandalika itu kan ada beberapa lintasan ya, kalau nggak salah 17 atau 18 ya atau lebih. Nah itu ada di satu lokasi itu yang lainnya itu cerah, satu lokasi itu Mendung. hujan lokal. Bahkan kan sering kadang-kadang di daerah dekat hujan lokal. Nah itu ternyata di situ ada kayak entitas, ada kayak jin, entah ada yang lebih negatif lagi, setan-setan yang negatif di situ. Jadi sebenarnya dengan singing bowl ini kita mengubah dari energi yang negatif ke energi positif. Apakah Indonesia bisa lolos Piala Dunia? Amin. Aduh, deg-degan. Menarik nih, aku suka yang begini nih. Seru banget. Kepemimpinan leadership. Jadi di sini elemennya piala ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di obrolan santai. Nggak bisa begini ya teman-teman, ada meja soalnya kali ini. Oke, kali ini Om, Iya. kita kedatangan tamu yang super banget spesial. Iya, yang sudah ditunggu-tunggu ini. Tunggu-tunggu banget. Saya juga nunggu. Iya, aku juga penasaran banget sih karena ini kan terkenal di dunia manapun ya, alam gaib, dunia maya, dunia TV, pokoknya terkenal juga. Itu ada Mbak Rara. Sami-sami. Selamat datang, Iya. Mbak Rara. Gimana? saya sehat? juga ngefans, sering nonton juga. Wah, alhamdulillah. Ternyata sesama ngefans ya kita. Ya. Sering menonton. Nah, Mbak Rara, kita di sini sebenarnya undang Mbak Rara pengen ngobrolin sih tentang yang lagi hype nih kan tentang sekarang hujan nih jarang nih kan ya? Tadi hujan. Tadi hujan ya? No, Alhamdulillah. Nanti kalau susah hujan, modifikasi cuaca lagi. Iya. Panggil hujan. Panggil gitu. hujan. Hujan. Gitu. Udah kan, biasanya kan gitu. Kalau di kampungku gitu. Serius. Kalau Om Ham, kalau di Kalimantan kan saya sempat handle tambang batu bara. Itu ada tradisi manggil hujan tuh kulu-kulu. Tuh kan, kulu-kulu hujan gede, kulu-kulu hujan gede. Serius di kampungku begitu. Itu ada Dayak itu beneran. Kulu-kulu gitu. Bener Mbak, di kampungku di Serang, kulu-kulu hujan gede, kulu-kulu hujan gede. Oh, Itu sambil kayak gini gitu. ya? Iya. Serius, kok pada ketawa sih? Kalau yang pakai celana dalam itu? Astagfirullah, Itu buat kolor hijau kan? nangkal. Oh, nangkal ya? Manten biasanya. Itu pawang. Itu pawang. Terus pakai lombok sama bawang. bawang. ditusuk. Iya. Cabai bawang ditusuk. Oke. Udah ke tengah-tengah aja nih obrolannya. Kita tuh kacau gara-gara uluk-uluk nih. Nah, kita tuh mau ngebahas nih tentang Mbak Rara nih. Sebenarnya Mbak Rara itu dari kapan sih jadi pawang hujan, Mbak? Sebenarnya bahasa kalau Jawa itu dari bibit bebet bobot. Jadi dari keturunan. Jadi dari eyang kakung itu pawang hujan. Kalau bapak saya almarhum tidak mau menekuni tapi beliau bisa. Gitu. Jadi dari titis netes kayak gitu. Titis netes. Profesi ditekuninya 9 tahun. 9 tahun. Iya, 9 tahun. Jadi dari wayang ke wayang, awalnya tuh kan kalau saya kan sekolah di Jogja, itu ada karawitan. Oh iya. Nah itu hujan, nah pawangnya itu lagi batuk, mbah-mbahnya itu. Terus saya bilang, Mbah, ndang mari, bilang kayak itu. Tapi kan terus batuk. Terus saya bilang, kalau sakit Mbah gitu, saya bisa. Ya akhirnya Mbah bilang, ya wis kono, mending ngono nek iso yo ewangi aku gitu. Karena kan kebetulan biasanya tuh pawang-pawang tuh baik-baik gitu. Kalau zaman dulu tuh saya justru diajak lah kayak gitu. Nah ternyata bisa. Zaman dulu tuh dapat duit 5 perak itu udah seneng banget. Zaman dulu saya umur 9 tahun. Gitu. Itu berarti tahun berapa itu, Pak? Ya sekarang saya kan umurnya udah kepala 4. 90-an awal. 90-an awal. Jadi saya 91 ya. Berarti udah lama banget ya berarti. Lama banget dari kecil. Berarti keilmuannya itu bisa jadi pawang hujan itu berarti dari keturunan. Iya, dari belajar dan memang kan kalau pawang hujan itu sebenarnya mengamati awan itu geser-gesernya. Dan saya yakin ada berkah Tuhan yang memang melindungi saya. Tapi dari kecil saya selalu dibilangin kalau pawang hujan itu kan resikonya kena petir. Samber ya. Kesamber bledek lah kayak gitu. Tapi ya waktu itu saya yakin kalau saya
baik-baik aja. Gitu. Nah itu belajarnya tuh kayak gimana Mbak? Kalau ya bahasanya tuh meditasi ya. Kalau mungkin sekarang untuk menjelaskan biar mudah itu ala avatar lah, mengendalikan elemen bumi. Kayak gitu. Jadi api, tanah, udara. Ya kalau lagi pawang hujan ya berarti gimana caranya udaranya itu bisa bagus dan ngundang. Kalau zaman dulu srengenge ya, matahari. Iya, iya. Nah, bagaimana caranya matahari itu mendekat ke kita. Gitu. Tapi kelihatannya medok banget ya, emang Mbak asli Jogja? Jawa. Lahirnya Jawa, sukunya Jawa, tapi memang stay-nya orang mengenalnya tuh dari Bali kan. Karena kalau di Bali itu ada tradisi yang namanya tukang terang. Apa itu Mbak? Pawang hujan. Tukang terang. Tukang nerang lah kalau bahasanya. Tukang terang, oh berarti bikin terang langit lah ya? Bikin terang. Tapi pawang hujan itu bisa bikin gelap juga nggak sih Mbak kalau gitu? Bisa, kan bisa, ada beberapa pawang hujan tuh yang bisa panggil hujan. Jadi tahun lalu 2023 itu kan sempat kemarau. Jadi pemerintah Bapak Jokowi itu sudah menggalakkan modifikasi cuaca bersama BRIN itu tabur garam. Nah, saya tuh sebenarnya udah diajak dari tanggal 17 Agustus karena kan kalau tabur garam itu sebenarnya tuh bagaimana contoh kayak Jakarta biar hujan itu ditabur-taburin garam, tapi kan tetap harus ada yang kontrol di bawah. Nah, waktu itu karena lama sekali dari tanggal 18 kan sampai akhirnya saya ke Puro Agung pas Pamres. Jadi dari tanggal 27 dan 28 itu doa meditasi lintas agama budaya dan memang saya minta harus ada yang mimpin karena mungkin Om Hao nanti secara spiritual bisa menjelaskan. Jadi seorang Rara itu sempat dibukain lontar Om Hao. Dibukain lontar ternyata selain dari garis keturunan dari orang tua itu ada yang namanya past life regression. Itu saya mendapatkan anugerah reinkarnasi Melek dari Bali. Nah, makanya kok mungkin kan kalau orang Bali itu kas-kas. Nah, saya kasnya ada sedikit Balinya lah gitu. Jadi ketika saya menggunakan energi spiritual Melek, jadi Melek itu yang mendapatkan anugerah indigo tetapi ada garis leluhur dari Bali gitu. Nah, saya waktu itu ke Puro Agung pas Pamres berdoa minta supaya hujan dan itu dikabulkan. Tanggal 27 Agustus tuh hujan. Jadi apakah itu karena saya jawabnya itu karena doa yang dijawab. Karena asisten saya kan Muslim. Yang mimpin Pak Mangku, juga ada yang Nasrani. Jadi semua agama itu menyatu dan juga ada kolaborasi dari tabur garam dan itu memang bermanfaat. Gitu. Jadi kaitannya sama energi ya, Mbak? Jadi ini kan ada feng shui juga ya Mbak ya? Iya. Ada perhitungan feng shui kemudian hu ataupun untuk kalau kita ginseng untuk ini ngasih makan arwah atau arwah yang penasaran yang dari bawah. Ini sebenarnya ada kaitannya kalau saya lihat sekilas ini kan tadi Mbak Rara cerita bahwa memainkan beberapa elemen. Sebenarnya kan kita akan ada 4 elemen utama ya, ada air, api, tanah, dan kayu. Sebenarnya logam itu sebenarnya elemen buatan yang ada di sini semua. Kalau api tentunya akan berlawanan dengan air, tapi dia akan netral dengan tanah. Dan juga kayu akan memperkuat api kan gitu. Logam menaungi semuanya kan gitu ya. Kalau yang diceritakan disampaikan di Mbak Rara tadi ada keturunan dari Melik ya itu. Melik itu dari Bali. Dari Bali. Kalau di Jawa istilahnya apa, Mbak? Mungkin sebanding dengan apa? Iya, kalau Jawa sih sebenarnya bahasanya ya dapat titisan leluhur. Titisan kayak apa tuh? Kalau dari Jawa tuh saya lebih sering malah tirakatanya ke tempat yang Sultan Agung. Oh, di ini Imogiri. Iya. Jadi ini nyuwun sewu nggih Mbak nggih. Saya dipersilakan untuk bicara yang berkaitan dengan past life itu alirannya ini dari mana? Karena memang yang pertama dari garis keturunan, yang kedua ketambah secara past life-nya, Mas. Jadi Mbak Rara ini ada dua energi yang sama besar. Leluhur itu rumahnya, past life itu isinya. Jadi software dan hardware menjadi satu.
berkaitan dengan pengendali 5 unsur semesta sebenarnya. Ini sebenarnya bisa dijelaskan kenapa kemudian bisa, kalau kita ngomong tentang hujan, itu sesuatu hal yang dia bergeser dan tidak menetap, dan dia unsurnya adalah air. Ini yang kemudian dia keluar api, petir itu, kenapa dia harus netral dengan tanah. Makanya kalau orang, kalau saya lagi jadi pawang hujan tuh biasanya orang sandalan. nggih, lepas. Grounding ya. Karena jadi, langsung lewat, langsung iya, buang. Iya, sama gitu. kayak waktu jadi pawangnya Coldplay. Nah, itu kan penyanyinya nggak pakai sendal, aku nih Yora. Jadi apa ya tadi sistemnya, jadi kayak keturunan titisan sih, atau ini ya Mbak, apa paslev meleknya itu. Iya, tipe bejo lah. Nah, tipe bejo kayak jatuh memang pulungnya lah. Nah, melek itu mungkin. Iya benar, pulung. Iya. Dapat pamornya, dapat pamornya. Ditunjuk, jadi kayak pulung lah, melek itu ya, kita turun gitu, beliau dapat. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita kaji lebih luas, itu bermain dengan 5 unsur semesta gitu. Nah, ini nanti kaitannya mungkin ada beberapa yang frekuensinya nggak akan nyampe itu, kemudian ada yang mengatrolnya. Nah, ini menggunakan permainan entitas, kita sebut jin, itu beda cerita. Gitu sih Mbak. Iya. Jadi lebih ke apa, permainan 5 unsur semesta, dan masuk secara yang mengendalikan itu dari pulungnya yang dapat itu jalan. Oh, jadi ada kemungkinan ya untuk bisa menjadi pawang hujan itu yang pertama pulung tadi, yang kedua adalah unsur entitas, gitu menggunakan media jin, gitu ya Om. Lebih gampangnya. Ini lah. Sedangkan Mbak Rara yang pulungnya gitu. Nah, ini juga berpengaruh. Kalau kita ini bukan apa, kita komparasi dengan diri kita, saya pun juga mendapatkan itu, jenengan juga dapat itu gitu. Jadi punya bidang spesialis masing-masing. Gitu. Misalkan saya kemudian akan track ini thread, oh ternyata memang leluhur saya ada yang bagian dokumen pada waktu zaman dulu gitu. Mbak Rara pun sama di leluhurnya, dan Mas Ami pun sama. Gitu. Jadi kita hanya menjadi wadah untuk meneruskan. Kalau gitu. Bahasa yang aku dengar kayak karomahnya gitulah ya. Karomah dari leluhur gitu. Iya, tipe bejone seperti itu. Wah, menarik dan dalam banget nih ternyata teman-teman, nggak sesimpel yang ya kayak kita ngelihat kemarin yang viral di Twitter itu Mbak Rara cuman megang ini ya, cleansing bell ya. Oh iya. Tapi kita nggak ngerti kan itu apa ya. Ini simbol sih sebenarnya. Jadi banyak yang bilang ini remote cuaca. Oh iya, itu gimana itu? Gimana itu? Gimana itu remote cuaca itu? Waduh. Ya, coba didengarkan dulu apa yang terjadi. Jadi ini sebenarnya sih sound healing ya. Jadi terapi suara. Nah, sebenarnya kan untuk mengendalikan cuaca itu butuh ketenangan batin. Dan gelombang suara ini kan nyampe ke semesta. Kayak gitu. Jadi kayak bahasanya, maaf kalau tanpa bermaksud sombong, kayak kita tuh nyabdo. Jadi kayak aku lagi nih jalan nih. Ini kan mau sebentar lagi MotoGP nih. Jadi gimana caranya yang di lokasi acara MotoGP itu aman, petir menjauh, terus pembalap itu bisa berlaga dengan baik, yang nonton tuh happy. Jadi sebenarnya komunikasi, channeling ke semesta, memohon kepada Tuhan, dan juga ke seluruh energi di situ. Dan apakah ada entitas atau yang membantu? Ya ada, saya sosok leluhur. Terus saya juga Bluetooth energi di sekitar situ. Karena kadang-kadang itu, contoh kayak di sirkuit Mandalika itu kan ada beberapa lintasan ya, kalau nggak salah 17 atau 18 ya, atau lebih. Nah itu ada di satu lokasi, itu yang lainnya itu cerah, satu lokasi itu mendung. Hujan lokal. Bahkan kan sering kadang-kadang di daerah dekat hujan lokal. Nah, itu ternyata di situ ada kayak entitas, ada kayak jin, entah ada yang lebih negatif lagi, setan-setan yang negatif di situ. Jadi sebenarnya dengan singing bowl ini kita mengubah dari energi yang negatif ke energi positif. Nah, kenapa kok dibilang remote cuaca ya? Karena memang cuaca atas izin Tuhan dan restu alam semesta itu kayak ada remote-nya, panas gitu, suam-suam kuku, gerimis kayak gitu. Ngaten loh. Jadi sebenarnya membuat ini kan kalau diem kan diem tuh, tapi ketika seseorang itu mempunyai niat,
menggunakannya kan bisa menjadi alat salah satu media untuk berdoa dan meditasi gitu. Iya kan kalau remote AC juga kalau ditaruh mah nggak bakalan bisa merubah itu Enggak, ya. tapi kan manusia yang gerakin Oh gitu. gitu maksudnya teman-teman remote. Ini bukan berarti ini diginiin ke langit gitu. Enggak. Enggak. Enggak gitu konsepnya. Oh iya, waktu itu seru ya, pro dan kontra. Seru gitu. banget sih itu. Seru banget. Parah. Trending satu dunia. Iya. Saya menjadi perempuan Indonesia pertama trending satu dunia selama 7 hari. Itu seru banget memang. Lagi di Twitter rame, di Facebook rame. Pokoknya semua seluruh dunia meliputi Mbak Rara itu megang remote cuaca itu. Iya. Itu kan. Nah, berarti Om, jadi pawang hujan itu sebenarnya dipilih, pilihan atau gimana Om? Iya, tergantung ke individunya, Mas. Jadi saya bisa menafsirkan 3 hal. Di sini kan dipilih, memilih, dan pilihan. Ini kayak kita sekolah sebenarnya. Ada yang mandiri, biaya mandiri, beasiswa, atau disekolahkan. Nah gitu. Tentunya output dan inputnya akan berbeda. Yang mereka yang terpilih ini kan beasiswa itu kan ada 2 ya. Beasiswa yang memang dikasih karena dia pintar, sama dia memang permohonan beasiswa. Itu beda cerita. Kalau yang dikasih memang pintar memang tujuannya untuk ini gitu, dan mau, berarti sudah konsekuensi dengan hal ini. Jadi sudah jalannya. Iya, kalau bahasa umumnya mungkin sudah blueprintnya. Iya. Jadi kalau mau boleh saya sedikit berbagi, Mas Akmal dan Akmai dan Om Hao, jadi kan ada yang namanya Akashic Record. Kalau dunia barat ya, kalau Muslim itu ada Lauh Mahfud. Jadi kalau di Bali itu kitab skala niskala. Jadi memang semua seseorang itu sudah ada kitabnya di alam semesta. Jadi kitabnya saya ya tradisinya ya menjadi pawang hujan, tinggal siap atau tidak siap. Nah untuk saat ini saya itu sudah posisi siap. Ketika saya dari kecil itu saya merasa kok iso ya. Dan memang ternyata saya ditempa kehidupan. Saya harus bisa mandiri. Terus saya harus bisa ya maaf ya, mungkin agak sedikit mellow meskipun saya bukan dari keluarga. Jadi orang tua saya itu juga membiayai, tapi kebetulan saya kehilangan ayah kandung sejak kecil. Terus mama saya itu menikah lagi. Meskipun keluarga berada, saya udah di-mindsetkan bahwa saya harus mandiri. Dan bapak saya kandung almarhum itu dulu yang mempunyai cikal bakal bioskop 21. Jadi dulu beliau yang kerjasama dengan orang India, tapi karena umurnya tidak panjang, jadi dulu tuh waktu kecil Om Hao itu udah dibuatin kayak semacam VHS yang tebel itu, sama ada layar tancap. Saya dari kecil tuh udah belajar tentang spiritual, yang bahkan kayak penampakan di sini ada apa, seperti apa. Terus pawang hujan untuk dunia olahraga, ya jadinya ya seperti sekarang. Jadi ya atas kasih sayang Tuhan ya, kalau ke GBK ingat Rara, ke Mandalika ingat Rara, bahkan ke Aceh ingat Rara. Jadi dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi ya sudah rezekinya saya seperti itu, dan saya menerima ya dengan segala duka maupun sukanya. Ya lebih banyak suka sih. Sampai resikonya saya sudah tahu kalau jadi pawang hujan itu bisa kesambar bledek gitu. Nah, tadi berarti yang bikin VHS record itu Bapak itu? Almarhum. Kalau sekarang udah nggak bisa dibuka lagi. Panjang isinya? Saya nonton itu tuh sampai umur 10 apa 12 ya, kan udah nggak bisa. Kan itu kan harus ada kayak tip yang besar itu. Sama dulu kan ada kayak lempengan apa yang pita itu, roll gitu yang harus diputar ulang, berbalik. Ya kalau sekarang bahasa umumnya paranormal activity ya. Mungkin ini jangan lupa nonton Kisah Tanah Jawa. Nah, mungkin seperti itu pembuatannya. Jadi gitu. Saya beruntung ketemu Om Hao dan Mas Akma ini, walaupun prosesnya, karena saya kayak ngerasa ketika dapat titipan dari Tuhan itu yang harus dikalahkan itu diri sendiri. Jangan sampai
ya ini kan viral itu kan bonus, jangan sampai udah viral terus apa ya jumawa Iya, kayak gitu. betul. Karena kan saya ikut Semar nih, jadi harus ngomong diri sendiri, eling dan waspada gitu. Nah tuh buat Kobo juga pawang hujan tuh, belajar tuh sama Mbak Rara kocak gitu. Tapi Om Hao, Oke. saya itu ada kan akhirnya ini sekarang punya CV Rara Pawang Hujan. Ya, jadi di eranya pemerintahan Pak Jokowi, ya Pak Erik yang menteri-menterinya itu saya diajari untuk dunia profesional. Nah, akhirnya profesi pawang hujan ini bisa diajarkan ke orang yang nol, dari nol, asal niat mau. Jadi kayak semacam Sekolah pawang hujan gitu. maaf nggih, saya itu jadi kayak semacam wifi. Jadi ketika ada pawang hujan lain di lokasi, itu mereka itu kayak semacam bluetooth energi ke saya. Jadi ada passwordnya ke saya, ngirim foto, ngirim video dan doa. Doanya itu sesuai dengan agamanya mereka. Mereka mau Muslim monggo, Hindu monggo, Universal. Katolik monggo. Yang penting adalah itu tahu resiko pahitnya dulu. Kalau jadi pawang hujan harus belajar mengamati awan dan harus sabar. Ketika dia sudah sabar, manunggaling kawula Gusti gitu. Jadi bisa ngelihat sana sini jarak jauh. Gitu. Iya, sepakat Mbak itu. Mungkin kalau di Mbak Rara kan di pawang hujan ya. Kalau saya kan tentang peristiwa masa lampau. Itu pun sama. Jadi mungkin menjadi jawaban semuanya itu bisa. Kita punya bakat dan keinginan, tapi tergantung kita mau tekun dan serius enggak gitu. Gitu. Dan saya sendiri pun saya sampaikan gitu Mbak. Jadi tekun tuh memang mulai dari nol. Kemudian kita harus teliti, telaten, cermat. Itu bahkan kalau saya berharap misalkan kita belajar bareng, kita sebutnya gitu, lebih update, harus lebih di atas saya, misalkan gitu, harus penguasaan dan semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah sebenarnya ini arahnya kemana gitu. Kemudian hal apa saja yang dipelajari. Kalau tadi kita bicara tentang ini ya Mas ya, ini kan logam dan kayu sebenarnya, sesuatu hal yang dia ketika bertemu menjadi satu, menghasilkan satu vibrasi yang itu kan tersebar ke atas dan ke bawah tentunya, tanah dan air, sehingga terjadi satu kutub untuk tarik menarik gitu, hanya memberikan satu informasi. Kan vibrasi itu terasa, kita pakai remote itu kenapa bisa, misal kita ngendaliin dari sini, karena ini ada infrarednya. Iya, Ada ada sinyal. vibrasinya dan sama ketika kita menebarkan sinyal, seperti halnya tadi ada sinyal wifi, ya sama kita kasih passwordnya, nanti tinggal masuknya ini seperti apa, nanti baru klik, itu kita tethering istilahnya. Paspor juga ya salah satu. Iya, Paspor iya. gitu ya. Gampangannya ini bahasa gampang ini ya, analoginya yang gampang kita ini, bukan kita ngomong kok terlalu tinggi halu, enggak. Justru kita memudahkan pemahaman. Pakai bahasa New Age, spiritual New Age. Gitu sih. Seperti itulah. Iya, terus ini Mbak Rara, kan tadi nih udah punya, tadi ada PT CV Rara Pawang Hujan. Nah, Iya. nah itu maksudnya Jadi beneran kan gini, akhirnya kan saya terjun di industri. Jadi dengan adanya viralnya seorang Rara ini sebenarnya menjadi pendobrak di dunia event. Itu kan memang sebenarnya butuh pawang. Bener sih. Dengan adanya ini kan jadi ada penghargaan dan saya tuh kayak ngerasa seneng. Oh ternyata metode di setiap lokasi itu kan beda-beda caranya. Di Ambon kan waktu 17 Agustus kan ada juga tuh yang bapak-bapak itu. Di IKN juga kan selain ada Rara ada yang dari Banyuwangi. Jadi saya seneng aja caranya tuh jadi bermunculan gitu. Berarti nanti ada juga CV Amai Rukiah itu aja. Jadi buat ngerukiah orang-orang nggak beres tuh. Amin, diaminin loh. Waduh. Nggak apa-apa, Amin, amin. ya, amin. Kan doa baik, Ya, kedengar amin. vibrasinya jadi low Amin. attraction nanti. Jadi kan memang kalau butuh pawang hujan kan otomatis mereka kan bertanya tarifnya apa segala macam. Dan profesional gitu ya maksudnya. Profesional. Tapi ada juga di saat saya menjadi relawan. Sering karena ya contohnya untuk handle acara Basarnas, orang hilang, kecelakaan pesawat. Nah, itu saya pasti ringan tangan. Kebanjiran kayak gitu.
Terus ini nggak sih, ada nggak sih kayak semacam resiko gitu? Maksudnya pernah nggak sih ada cerita di mana Mbak Rara tuh kayak kesulitan banget gitu buat? Resiko ya ada ya, resiko ada. Kalau kesulitan sebenarnya kan waktu di Mandalika itu justru dimintanya harus drizzling. Apa? Drizzling, gerimis. Gerimis. Jadi mungkin orang bertanya ya, batin nggak? Harusnya kan pawangnya itu datangnya itu, maksudnya kok pas hujan baru muncul gitu. Kepikiran nggak mungkin Om Hao atau Mas Akmay? Kan harusnya ke pawang hujan itu gimana caranya event itu cerah, tapi kok dengan justru munculnya pawang hujan yang viral itu kok dancing in the rain kayak gitu kan, buat sebagian orang yang ngerti spiritual mungkin akan bilang stupid lu kayak gitu, lu harusnya kan bisa bikin itu cerah, justru mana hujan kok lu malah lari-lari kayak gitu. Nah karena waktu itu tuh Ji mintanya itu gerimis, tapi ternyata yang datang itu kan hujan besar. Memang kan BMKG juga memprediksi itu hujan besar. Dan di situ kan ada modifikasi cuaca tabur garam. Jadi kalau tabur garam itu justru ada efeknya adalah angin lebih kencang. Oh, memicu angin kencang. Gitu. Ya udah, akhirnya saya jalan itu terus main singing bowl dan saya ke tempat spot yang menurut saya berenergi besar. Nah, itu mungkin Om Hao bisa ngejelasin kenapa kok saya harus di pit line itu. Gitu. Dengan saya berdoa di pit line itu, saya bilang ke bule-bule itu, tunggu ya antara 15 sampai 35 menit, nanti petirnya itu ke sana. Dan memang itu beneran, petirnya tuh jeduer gitu, tapi di sebelah sana gitu. Dan nggak lama mereda, tapi memang mereda sebentar untuk upacara bendera. Tapi bukan Indonesia Raya, bukan upacara bendera tapi Indonesia Raya. Nah habis itu gerimis. Tuh. Jadi yang permintaannya dibuat gerimis ya? Iya. Cuman ada sesuatu nggak sih yang paling susah dikontrol gitu, entah dari hal di luar apa dari dalam? Yang waktu saya ngawal kampanye, ada salah satu kampanye itu akhirnya perang-perangan ilmu. Jadi saya minta harus cerah, kan setiap kampanye di GBK itu saya paslon 01 di eranya Pak Jokowi, 2 periode itu saya. Dan yang terakhir juga paslon nomor 2, 2024, itu atas kasih sayang Tuhan itu saya yang handle, itu pas Imlek. Gitu. Imlek itu kan kudu udan, kayak gitu. Jadi waktu tanggal 10 Februari itu, Mas Akmay dan Om Hao, saya itu dimintain tolong, Mbak tolong ya, gimana caranya GBK cerah. Jadi saya bilang ke teman-teman, iya tak handle, tapi pas tanggal 10 hujan dulu. Kan kalau event itu kan musik apa semua kan pada gladinya itu justru H-1. Bahkan sejak subuh itu biasanya tuh kan masa itu udah ngumpul. Nah saya bilang nanti hujan, tak matiin dulu handphonenya. Jadi cara untuk Bluetooth energy itu terputus adalah saya tidur, terus handphone saya mati. Ya kayak wifi biasa. Yeah, disconnected gitu. Akhirnya ya. Disconnected dan memang tapi hujan. Dari jam 5:30 sampai jam 5:30, 6 itu hujan. Saya bilang jam 6 nanti saya datang ke di GBK nanti cerah dan memang terkabul. Begitu saya datang itu mereka pada doa bersama itu dan matahari itu muncul lebih awal. Gitu. Nah, kalau yang pas susah banget itu yang itu. Kampanyenya Pak Jokowi justru karena ada serangan-serangan. Gimana tuh serangan-serangan apa sih? Serangan apa sih sebenarnya Mbak Rara itu? Jadi kan saya pernah cerita ke teman-teman nih, karena kan periode kedua tuh beda dengan periode pertama nih, Mas Akmay sama Om Hao. Jadi 2019 itu kan beliau sudah dijaga oleh Pas Pamres, ya kan? Jadi rekan-rekan Pas Pamres itu juga suka doa, suka meditasi kayak gitu, dan juga para panitia. Nah saya itu udah bilang Pak Jokowi itu kan rundown-nya harusnya dimasukkan jam 12. Nah saya bilang jangan jam 12, jam 2, karena nanti tiba-tiba ada petir durut kayak gitu tiba-tiba. Nah itu ada yang mau ngelempar hujan, tapi nanti mudah-mudahan hujannya itu hanya di luar GBK.
Dan itu beruntung loh, maaf ya, tanpa bermaksud sombong, ini kan GBK, ini terus luarnya, ya kan? Jadi di FX Sudirman itu hujan, di areal GBK itu tidak hujan. Dan memang terjadi petir sekitar jam 11, setengah 12, tapi hujannya di sini. Gitu. Dan Pak Jokowi waktu itu beliau masuk itu dengan, kalau nggak salah, dengan Habib ya, dengan tim doa. Jadi ya, itu kenangan paling manis sih sebenarnya. Paling manis, karena ya ada yang mau menggagalkan, tetapi berkat doa kita bersama. Dan saya bukannya menggurui ya, saya cuman berbagi ilmu. Ini loh pawang hujan, ini loh kita ngamati awan, ini loh ada seperti ini, kalau ada serangan bagaimana gitu. Dan beruntung menang kayak gitu. Nah Mbak Rara, kan tadi udah ngomongin tuh waktu serangan di GBK tuh ya kan? Nah itu ada nggak sih dampak negatifnya ke badan? Ada nggak? Ada ya, kayak ibaratnya kalau handphone tuh low energy. Jadi saya ngantuk, capek, seperti itu. Nggak ada yang, nggak sampai saat ini nggak ada lah yang parah-parah gitu kan, yang sampai bengap gitu atau? Ya masih beruntung, masih kan setiap mau pekerjaan tuh ada bahasa sluman-sluman selamat. Jadi dari dulu tuh selalu di doanya sluman-sluman selamat. Jadi setiap pekerjaan dimohonkan doa, memohon pada Tuhan dan direstui alam semesta. Di antaranya leluhur, jadi ya masih baik-baik aja. Alhamdulillah. Jadi cuman butuh istirahat aja gitu ya, bed rest lah ya? Pernah ada pengalaman nih Mas Akmay sama Om Hao, salah satu kampanye juga, jadi kampanye Pilgub. Jadi saya udah feeling kalau ada serangan, waktu itu awan itu beneran gelap, tapi tidak boleh hujan. Karena kan konser, kampanye gitu kan. Jadi saya bilang ke teman-teman, sumingkir, pergi kayak gitu. Pergi nanti jarak hampir 3 atau 4 km dari sini nanti petir. Mereka tuh heran karena posisi siang, tidak hujan, awan memang gelap, tapi tidak ada mau netes lah kayak gitu. Cuman ya itu antara jam 1:30, 2. Nah begitu mereka pergi, saya meditasi, itu beneran langsung jeder kayak gitu. Petir, jadi petirnya tuh kayak di Mandalika itu. Nah itu aja sih, jadi kan kalau petir itu kan dia kan menggeser ke belakang. Jadi dari 4 km tuh saya ini tuh hampir kena aja. Jadi kayak tanahnya itu belah gini, tapi saya masih selamat lah, nggak sampai ke saya. Tapi di sekitar itu kan lapangan itu kan itu kayak rumputnya kebakar gitu. Oh itu paling parah itu? Iya, karena kan itu persiapan musik dan kalau hujan itu kan acaranya sudah outdoor, itu kan biasanya kan sound systemnya gede-gede itu. Nah kalau itu hujan kasihan di situnya gitu. Terus kan itu jam 12, jam 12:30 biasanya kan masa itu udah mulai masuk. Menurut Mbak Rara nih, gimana kalau pawang hujan mendahului BMKG? Jadi gimana ya Mas Akmay dan Om Hao, saya ini kan lahir di dunia sekarang sebagai Rara, tapi dapat warisan ilmu ala leluhur khas Indonesia. Zaman dulu kan contohnya yang sakti-sakti, kan Bung Karno terkenal sakti, terus Sunan Kalijaga, terus ya Eyang Sultan Agung, ya itu kan pakai ilmu tradisional. Zaman dulu belum ada handphone apa segala macam, mereka kan udah maju, udah punya ilmu. Nah kalau zaman sekarang itu kan kita beruntung sebenarnya. Lahir di sekarang ya harus mau melek teknologi, belajar tentang BMKG. Saya juga kadang sering lihat seperti itu. Tetapi saya juga bilang ke teman-teman, ramalan BMKG bisa benar dan bisa tidak. Pawang hujan juga bisa manjur, bisa juga tidak. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi segala macam prakiraan itu kan semacam advice ya, nasihat. Ya kalau nasihat ya didengerin kayak gitu, tetapi lebih ke maneges dalam hati. Bagaimana kita mau menghandle event, bagaimana kita mau melayani alam semesta. Kalau lagi disewa secara profesional, ya bagaimana caranya event itu bagus sesuai dengan yang memesan. Kalau lagi ada bencana, ya bagaimana saya melayani alam semesta, jangan sampai itu banjirnya lebih parah, harus
lebih cerah kayak gitu. Nah ini Om Hao sama Mas Akmay, saya itu jadi pawang hujan waktu COVID. Itu pawangnya satu, eventnya itu banyak loh. Jadi saya di Jakarta, ya waktu itu sentra vaksinasi bersama BUMN, terus diminta tolong untuk event serbuan vaksin TNI, serbuan vaksin Polri. Nah itu pawangnya itu satu, karena kan zaman dulu tuh waktu COVID bagaimana caranya menambah imunologi itu dengan mandi matahari. Berjemur itu ya. Berjemur. Jadi ya harus cerah kayak gitu. Hujannya ya malam gitu. Jadi saya beruntung itu tantangan terbesar mungkin ya Om Hao sama Mas Akmay. Saya Rara itu menjadi anak buah dari almarhum Bapak Doni Monardo. Jadi pembangunan RSUD Wisma Atlet itu kan cepet tuh. Jadi bukan pembangunan sih, bangunannya udah ada tapi di set up, ya kan? Jadi di beberapa gedung yang dikhususkan untuk dokter, pasien, orang lain nggak kerja, tapi pawang hujan kerja. Saya bisa membuka lapangan pekerjaan buat asisten saya. Semua orang nggak boleh keluar, saya keluar. Saya ke Wisma Atlet. Dan apakah saya kena COVID? Tidak. Gitu loh. Jadi, ya saya mau nangis ya sebenarnya. Jadi, Tuhan itu mungkin leluhur memilih seorang Rara dan terlahir di Indonesia itu untuk ada misi khusus buat saya. Blueprint-nya. Gitu loh. Jadi ya ketika ada pandemi, orang lain mungkin butuh cerah, ya saya berperan di situ. Gitu loh. Dan saya ketemu Pak Doni Monardo, saya ketemu Pak Dokter Terawan, saya ketemu perawat-perawat, bahkan yang sudah meninggal, itu ya doa bersama lah. Dan mereka itu jadi belajar tentang pawang hujan. Gitu. Jadi sekalian sharing-sharing juga. Iya, gitu ya kenangan, karena saya merasa ya perjuangan untuk COVID itu kan 1,5 tahun ya. Jadi ya saya ikut keliling gitu. Bagaimana caranya vaksinasi itu berjalan, bagaimana caranya bantuan dari Presiden Jokowi itu bisa sampai ke daerah-daerah terpencil, itu kan butuh cuaca yang baik. Nah, itulah peran pawang hujan di situ. Gimana itu, Om? Iya sih, termasuk tadi di Mandalika yang dipakai waktu Mbak Rara jalan itu memang dulunya ketika ini sebelum dibangun itulah pesarian atau makam gitu. Kemudian walaupun jenazahnya sudah dipindah tapi kan residual energinya yang ketika orang itu yang dimakamkan memiliki karomah atau waskito ketika beliau masih sugeng, masih hidup dulu, itu yang energi itu kayak menjadi booster. Iya gitu. benar. Jadi itu mempercepat kayak spotnya di situ ya. Kayak kita di hotspot area. Nah, jadi lebih kenceng gitu, Mas. Sinyalnya lebih kuat ya. Nah, ini juga berlaku juga itu misal di Punden atau di makam atau di petilasan situs keagamaan, misal candi, itu juga bisa cepet gitu, pura atau apa. Nah, kalau dimaksudkan demikian kan tentu satu musibah kita sebutnya ataupun bencana alam itu kan sesuatu yang kalau kita sebut itu bukan memberikan satu negatif ke kita, tapi justru itu duwe gawe, punya satu pekerjaan untuk merestart, untuk mengulang. Jadi untuk membentuk, untuk dandani itu untuk memperbaiki. Ibarat kata kita punya gedung, kemudian ini mau direnovasi, ini kan pasti harus digembur-gembur, Mas, dirusak dulu. Secara umum, baru nanti kemudian dipercantik, diperbaiki lagi. Nah, tentunya ada beberapa hal yang diperlukan untuk itu gitu. Jadi seseorang yang punya visi dan misi tentunya pas untuk ditaruh di sini gitu. Iya, jadi memang sudah takdir. Lahir di dunia sekarang dengan kebaikan dari zaman dulu secara tradisional. Oke, nah ini terakhir tentang pawang-pawang hujan nih Mbak Rara ya. Di Jakarta, baru di Jakarta kan? Iya, sekarang saya stay di Jakarta, sebelumnya sempat di Bali. Salam sayang buat semua yang di Bali, terutama para tukang terang. Nah, di Bali dan di Jakarta deh, dua nih sekarang nih karena seneng Bali di Jakarta ya. Iya, sama di Jogja juga. Sama tiga deh. Iya. Tiga tempat yang punya energi paling
bagus, paling enak, paling sedep deh menurut Bara di mana? Tiga-tiganya bagus, nggak bisa. Aduh, Maksudnya, Mas Akmay nggak mau. enggak. Sebut tempatnya, misalkan contoh di Ya, Jakarta kalau- di Monas misalkan gitu loh. Oke, ya kalau sekarang kalau di Jakarta ya di rumah saya, di tempat saya. Karena dengan pandemi ini kan kita jadi belajar untuk doa di rumah, meditasi di rumah. Nah kalau di Bali tuh memang ada pura gelap, itu tempatnya bagus banget. Pura gelap. Iya, kalau di Jogja ya saya di Imogiri ya, saya non Muslim tetapi sering Kamis malam Jumat Kliwon di situ. Pesarian. Gitu. Iya, sama ada ini kaki semar di Serandil. Cilacap. Cilacap. Ada juga penelusuran Iya. di Serandil. Gitu. Bener Om, tuh tempat-tempat itu Om. Kalau menurut Om, kalau di Jogja di mana Om? Kalau di Jakarta di mana? Versi saya, Versi versi Om. saya beda-beda, nanti Mas Ame juga ya. Kalau ya biar adil nanti. Kalau di Jakarta, saya tidak bisa memberitahu satu tempat yang tentu saya kunjungi. Berikutnya, menurut saya di kawasan Kota Tua sih Mas. Kalau saya ya, kalau di Jogja di Pantai Selatan, Iya. di Parangkusumo. Parangkusumo, iya. Kadang juga ke Parangkusumo. Pantesan Kota Tua ISO Speed kemarin viral. Iya. Iso Speed. Bener, Itu. rusuh lagi. Terus kemudian kalau di Solo tentu rumah saya sama. Iya, karena itu Rumah tentu juga beda. tempat. Aku lagi mikir di mana nih. Bagian gue suruh mikir di mana ya Allah. Cuman apa itu ya? Kan udah nggak ada. Oh ya udah nggak ada. Aku sih cuman di Jogja sih satu sih. Ya itu di Pakem Turi sih, di makam Syekh Kubro. Oke. Di puncak di situ. Itu tempat meditasi walaupun nyasar, nggak sengaja ke sana tapi itu energinya salah satu yang menurutku paling. Dilalah Turgu ya? tekan ya. Padahal Turgu. nyasar gitu, nggak bawa air, nggak bawa apa, Turgo ya. Turgu, Bukit Turgu. Bukit Turgo. Berarti tertarik deh magnetnya ke sana. Di maghrib pula kan, wah rusuh deh. Nah, lanjut, Mbak Rara, ini apa ini? Nggak, maksudnya benda-benda di sini, benda yang kesel editor. Nggak boleh nama high itunya nggak boleh. Boleh. Nggak, ini peralatan apa nih yang Mbak Jadi Rara bawa? hobi ya. Tadi kan saya bilang Akashic Record. Jadi membuka Akashic Record perpustakaan jagat alam semesta tentang seseorang, tentang kejadian. Itu bisa dengan media kartu tarot. Wah, menarik, Gitu. menarik. Nah, apa nih yang mau ditanyain? Ini kartu tarot berarti ini ya? Ini kartu tarot wayang. Oh. Jadi jenisnya itu kan ini yang Rider Maaf ya. White. Jadi kartu tarot itu ada Arkana Mayor dan Arkana Minor. Ya. Sebenarnya ini jalan hidup sih. Ya, tetapi just for fun lah. Nanti orang bilang kok kartu nggak jalan hidup kayak gitu kan. Ini sebenarnya bisa memberikan simbol-simbol tentang sesuatu hal, gambar-gambarnya gitu. Tarot. Nah, kalau ini apa ini? Ini tadi saya udah sempat nulis ya, sempat nulis nih. Timnas Indonesia. Waduh. Saya hobi bola, karena dari kecil kan jadi pawang untuk event-event bola. Tarkam gitu ya? Heeh. Bener loh. Iya, Tarkam, Liga 1, Liga 1. Liga 2, iya gitu. Nah, kalau ini apa ini Mbak Rara? Jadi ini tuh sebenarnya jinsi. Jadi Mas Akmay, kalau Om Ha pasti tahu yang di vihara-vihara. Oh iya. Uang Itu Oh, buat uang arwah itu, Mbak? uang arwah. Buat ngirim. Untuk nyangoni leluhur. Ini kalau dibawa ke supermarket nggak laku tapi. Hah? Kalau dibawa ditukerin gitu. Ora payu ya? Orang apa ya? Takut. Dibakar biasanya nanti. Kalau di sini tidak, tapi mungkin dimensi lain payu. Gitu. Ini Mas Tata bawa satu. Oh, belum ya. Nah, kalau Panjang umur. panjang Panjang umur, umur. perjuangan. Panjang umur. Nih, Oh, main gaya. Ya itu mantra, itu Oh, ini mantra mantra. 3 jari. mantap. Oh, Ini sini. Gini yang rapat. Eh, Ah, gini mana? Ini Oke. diramal lagi diramal sebenarnya sama Rara. Oh, garis tangannya nih gitu. Ya ini biasanya juga tak bakar. Jadi kan gini, kalau kita mendoakan sesuatu supaya tidak alamat palsu. Jadi kan aku tulisin nama atau apa kayak gitu kan elemen udara set gitu. Elemen udara dan api. Om mau tahu Om, ini artinya apa Om? Ajar Mandarin saya aja di kayak PR. Iya. Itu
Mandarin ya Mas, daerah kuno itu. Mandarin kuno. Yes, aman toh? Aman. Udah ya. Berarti ini apa, Mbak? Wayang toh yo. Oh iya. Apalagi yang belum. Oh, ini tadi cleansing bell. Singing ball. Ya, ini korek teman-teman. Nah ini nih, kalau pawang hujan wajib bawain ya? Wajib nggak sih? Cabai bawang. Biasanya nek kawinan ya pakai ini. Cabai bawang sama kopi pahit ya. Oke. Ada kopi yang depannya? Tadi. Oh ada. Nah sekarang iya bukan tarkam bocah. Timnas. Sekarang Mbak Rara mau apa ya? Baca tipis-tipis lah ya. Jadi aku selalu bilang kita itu bisa membaca Akashic Record. Sebenarnya Akashic Record itu sederhananya tuh kayak buku almanak. Oh pertandingan ini siapa yang menang, ini siapa yang menang. Nah cuman kan ada beberapa sejarah itu yang sudah pasti, yaitu yang ke belakang. Kalau yang ke depan itu sebenarnya masih bisa dibujuk-bujuk ya Om Hao ya. Yeah. Jadi contoh kayak pertandingan nih, timnas lawan ya Australia gitu, gimana caranya supaya bisa menang itu ya, atau seri itu ya gimana caranya didoakan dengan kekuatan spiritual gitu. Atau enggak ya pemainnya satu jadi tackle gitu ya dari sekarang. Kan ini kan yang kemarin Indonesia lawan Vietnam itu kan mereka itu udah mindsetin kalau mereka tuh gol 3 ya toh, Indonesia pasti kalah. Nah terus mereka itu juga bikin sajen gitu Om Hao, kan ada tayangannya. Yang ada ayam, apa beras kayak gitu. Nah ternyata dengan kekuatan doa dari banyak pihak dan kinerja dari pemain, Coach Sinteyong itu akhirnya kebalik, justru mereka yang Drop kalah kan? kebanting gitu ya. Pakai puter giling cuy itu cuy. Di situ. Nggak percaya. Sebenarnya kekuatan doa ya. Nah kalau spiritual itu kan ya bonus lah, gitu. Karena kadang kan kalau orang doa itu nonton lupa, tapi kalau spiritual itu kan mereka yang benar-benar nekuni gitu loh. Ngematke gimana caranya biar bisa. Ambil 3 Om. Gimana nih Om? Om Hao yang ngambil, apa saya yang ngambil? Oh iya Mbak Rara. Rara ya? Kirain 3-3-3. Hah? Satu aja lah. Oh satu. Kan pertanyaannya cuma satu. Oh iya. Nanyanya apa? Satu toh? Iya. Indonesia masuk Piala Dunia. Apakah Indonesia bisa lolos Piala Dunia? Amin. Aduh, deg-degan. Nah, cleansing bell dulu. Cleansing bell. Oke. Menarik nih, aku suka yang begini nih. Seru banget. Kepemimpinan leadership. Jadi di sini elemennya piala ya. Jadi bisa lolos. Garuda. Tidak aku. Iya. Tapi Eling dan waspada kita aminkan ya. Tetap harus berdoa dan berusaha sebaik-baiknya. Full kayak gitu. Ke Amerika kita. Pasang berapa? Nggak boleh pasang-pasangan lo ya. Taruhan. Editor nih parah nih. Jadi Om Hao sama Mas Akmay, saya tuh sering ngupload di Instagram tuh kadang-kadang meleset tapi lebih banyak gitunya. Cuman efeknya itu banyak yang taruhan gitu loh. Iya itu nih orang-orang kayak gini nih. Tahu baru dari dadaku. Oke siap. Wah menarik banget ya. Ini tadi apa? Ya, ini kan Bagus, ya. pialanya kan tegak ya. Nah, ini kan ada kayak Ngambil piala dia. Oh. Iya. Oh, gitu. Seru ya mainannya ya, seru ya. Kali ini Kepemimpinan. Jadi ya bisa memimpin, bisa terwujud apa yang kita harapkan. nih. Guys. Bismillah, guys. Amin. Bismillah ya. Tapi tetap harus pakai usaha, ikhtiar, didoain. Itu bukan dari kita aja, pemainnya juga, pelatihnya juga. Dan harus banyak spiritual yang lain ikut berdoa. Nah, mudah-mudahan Indonesia bisa lah ya. Teman-teman. Amin. Semuanya harus bergerak maju sukses. Nah, nih sebelum Om Hao kita harus banyak bantu nih. Timnas ditungake terus. tuh. Iya. Tahajud lagi terus kita keliling-keliling lagi gitu loh. Iya.
Ya, besok itu habis kita udah cerita ya nanti. Oh, jalan-jalan. Nah, sebelum penutupan nih, ada pertanyaan juga yang masih mungkin bisa menjadi ini juga Om ya. Maksudnya ya proteksi buat kita gitu loh. Jadi kayak misalkan tadi ada bagaimana caranya Mbak Rara menanggapi komen-komen negatif. Jadi kan segala macam itu kan ada hitam ada putih. Jadi ada baik dan ada buruk. Ya kalau ada yang mau komen negatif ya dibaca aja kayak itu. Oh seperti itu. Jadi saya udah sampai di taraf ya wis lah, mending orang mau seneng ya baik, enggak ya baik kayak gitu. Bahkan yang kemarin itu yang sempat heboh tuh kan yang Aceh gitu kan. Gimana tuh Mbak Rara menanggapinya tuh? Iya karena memang saya berdoa, saya meditasi, titipan dari Tuhan, ilmu pawang hujan ini bisa dinikmati seluruh Indonesia sampai dunia. Nah, sudah di Jakarta, Bali, Lombok, sampai dunia, Papua. Ya ketika ada tawaran di Aceh karena untuk persiapan PON, karena kan saya nyari file dulu nih, beneran nggak sih kalau hujan deras sebelum saya datang? Nah ternyata iya. Nah ketika akhirnya saya okekan itu, ya saya sudah siap dengan segala risikonya. Kan Mas Akme dan Om Hao, saya itu kan pernah jadi pawang hujan untuk event keagamaan. Di antaranya kan acara NU ya. Jadi di GBK itu ada Muslimat NU. Nah itu pawang hujannya itu saya. Dan waktu itu mereka beneran menciptakan jargon visi misi NU untuk Islam rahmatan lil alamin. Dan memang damai. Jadi di mindset saya di Aceh ya damai gitu loh. Dan faktanya ketika saya sampai di Aceh itu baik-baik aja. Hanya heboh di medsos gitu. Jadi ya saya beruntung nggak pernah tuh di Aceh datang terus di huru-hara itu nggak ada, justru orang salaman, terima kasih, doa bersama gitu loh. Karena ya di sana kan banyak penampakan juga korban tsunami gitu. Dan memang sudah dibuat acara secara tata cara Islam. Nah akhirnya saya memberikan sedikit tips lah dan bermanfaat baik seperti itu. Jadi ya saya hanya berprinsip kalau orang yang nggak suka sama saya itu hal biasa. Kalau ada orang yang menghina, saya hanya bilang ke diri saya, curhat sama Tuhan dan alam semesta, kamu belum pernah ya ngerasain mendapatkan anugerah indigo? Kalau suatu saat anak keturunanmu, entah cucumu, entah cicitmu, yang dapat titipan Tuhan anugerah indigo, nanti kamu yang menghina saya, bisa terjadi hal yang sama. Ada orang yang menghina anak keturunanmu ketika anak keturunanmu dapat keturunan indigo. Karena kan saya dapat keturunan indigo ini kan nggak ngilmu, Om Hao, nggak ngilmu Mas Akmal. Kalau saya memaksakan diri untuk menjadi seorang Rara yang dapat anugerah Tuhan indigo, kan nggak seperti itu. Mungkin ceritanya lain. Kan ini kan saya memang dititipin Tuhan untuk ilmu supaya saya sampai di Aceh, saya sampai di Mandalika, saya sampai di sini untuk berbuat baik gitu loh. Bahkan kan sampai ke IKN juga. Gitu. Ya kalau sekarang banyak yang jaga image ya dimaklumi aja, tapi yang jelas ya kita sudah berbuat baik. Gitu. Jadi yang jelek-jelek ya di medsos. Sama Mbak. Biasa itu. Biasa. Jempolnya dijaga ya teman-teman. Nah, takut berbalik aja. Gitu. Hah? Om? Ya cukup sih. Karena banyaknya ini menarik juga. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Sukses Ada terus. juga Betul, ya. kita Terima kasih, kocak yang Mbak. minta makasih Mbak Rara. Jangan lupa like and subscribe. Ya. Nyalakan lonceng. 2 juga. tahun ya ini berarti. Oh, bulan santai. Akhirnya bisa ketemu. Oh iya, lama. Iya. 3 kali ini, alhamdulillah yang ketiga Yang- di approve sama Mbak Rara. Iya. Mungkin kalau kita penelusuran mau ikut kapan-kapan. Ya, Kalau Mbak, Mbak Rara Oh iya, mudah-mudahan Oh, nanti udah. semesta merestui. Iya. Amin. Amin. kalau waktunya luang nanti Mbak Rara mungkin. Oke, mungkin kita
tutup ya. Semoga diberikan berkah sentosa terhadap negara kita Indonesia ya. Amin. Dalam banyak hal, karena sesuatu di masa lampau kita satu bangsa yang besar dan menuju 2045 tentunya menjadi generasi emas, bukan generasi cemas. Makanya ketiknya juga yang berbobot, Yang manis-manis. yang bagus-bagus, biar kita nariknya yang positif juga gitu. Jadi makasih Mbak Rara, Mas Ami dan teman-teman Iya, semuanya, dan betul. tentunya kalau tak ada lupa salah kata, salah ucap, mohon dimaklumi. kami pun demikian gitu. Dan terima kasih juga untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Dan Mbak Rara juga ada channel YouTube. Ada, pokoknya Rara Pawang gitu aja dicari. Oh iya, tetap Oke. dukung channelnya Mbak Rara Pawang, Kisah Dan Tanah Jawa dan Kisah obrolan Tanah santai. Saya mau gaib, tulisannya gaib. Gaib. Buka mata batin dulu biar bisa lihat. Dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, dan tinggalkan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar. Dan share sebanyak mungkin, semoga bermanfaat dan berguna. Kita tutup, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum dumadi.